Hai generasi smart, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Bimbel Smart, cerdas, kreatif, berprestasi. Bersama aku, Kak Zidni, hari ini kita akan membahas materi untuk kelas 1, tema 8, Matematika dengan materi alat ukur tidak baku, panjang, dan berat. Nah, sebelumnya jangan lupa nih untuk di-subscribe ya. Udah di-subscribe? Oke, yuk kita mulai materinya. Tahukah kamu kalau tubuh kita yang sehat ini bisa digunakan untuk mengukur benda? Nah, juga benda-benda di sekitar kita bisa juga nih untuk mengukur panjang dan berat. Misalkan kayak tubuh kita nih bisa kita pakai tangan dan kaki kita. Terus benda sekitar kita contoh kayak gantungan baju, terus timbangan, nah penggaris, seperti itu. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan alat ukur panjang benda? Jadi, alat ukur panjang benda itu artinya alat untuk mengukur panjang benda. Nah, di alat ukur panjang benda ini ada yang namanya alat tidak baku. Yang pertama ada jengkal dan depa. Jadi jengkal itu menggunakan jari kita nih, tangan kita. Satu jengkal, berarti dari kelingking sampai dengan jempol ibu jari. Kemudian kalau sedepa itu satu rentangan tangan kita. Ini namanya satu depa. Terus yang kedua ada langkah kaki dan telapak kaki. Yang ketiga ada batang korek api dan ballpoint. Yang keempat ada lidi dan pensil. Nah, selanjutnya alat ukur panjang benda ini bisa kita pakai untuk membandingkan dan mengurutkan. Contohnya kalau untuk membandingkan nih, panjang tali layang-layang udin sama dengan 30 jengkal udin. Kemudian panjang tali layang-layang beni itu sama dengan 20 jengkal udin. Tali layang-layang udin lebih panjang daripada tali layang-layang beni. Karena tadi kan punyanya si udin ada 30 jengkal udin. Sedangkan punya beni 20 jengkal udin. Nah selanjutnya untuk mengurutkan ini contohnya panjang tali layang-layang udin sama dengan 30 jengkal udin. Kemudian panjang tali layang-layang beni sama dengan 20 jengkal udin. Dari data di atas bisa kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Urutannya adalah layang-layang udin, kemudian baru layang-layangnya si beni. Sedangkan bila diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, urutannya adalah layang-layang beni, kemudian layang-layang udin. Seperti itu. Oke, sekarang ada alat ukur berat benda. Bisa pakai dua cara. Timbangan yang pertama, menggunakan penggaris dan piring plastik. Bisa kita lihat nih. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Kemudian diatur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Kemudian letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan kita timbang. Lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Kemudian ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Selanjutnya bisa di timbangan kedua nih. Bisa menggunakan gantungan baju dan kantong plastik transparan. Yang pertama, ambil sebuah gantungan baju, kemudian gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening, kemudian dikaitkan. Satu kantong di ujung kanan gantungan baju, kemudian satu lagi di kiri gantungan baju. Kemudian ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Nah, alat ukur berat benda juga bisa digunakan untuk mengurutkan. Bisa kita lihat nih gambarnya ya. Di sini yang pertama ada buku tulis. Jadi hasil timbangannya itu sama dengan 5 butir kelereng. Terus yang kedua ada tempat pensil. Itu sama dengan hasil timbangannya 6 butir kelereng.
Kemudian ada buku gambar. Jadi hasil timbangan itu 7 butir kelereng. Nah, benda yang paling berat adalah tempat pensil. Terus benda yang paling ringan adalah buku tulis. Dan bila diurutkan dari yang paling ringan, urutannya itu adalah buku tulis, buku gambar, lalu tempat pensil. Tapi bila diurutkan dari yang paling berat, itu dari tempat pensil, buku gambar, lalu buku tulis. Sekarang kita lihat nih contoh soalnya. Yang pertama, panjang ikat pinggang, titik-titik jengkal. Berapa? Ayo, coba kita lihat di sini jarinya tangannya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti panjang ikat pinggang itu ada 10 jengkal. Selanjutnya nomor 2. Panjang ikat pinggang titik-titik pensil. Ada berapa pensil ya di situ? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang ikat pinggang itu ada 8 pensil. Nah, selanjutnya. Sebutkan alat ukur panjang benda yang tidak baku. Apa aja tadi yang sudah disebutkan? Oke, benar. Yang pertama ada jengkal. Yang kedua ada depa. Yang ketiga ada batang korek api. Selanjutnya. Panjang papan tulis 2 depa. Panjang meja guru 1 depa. Papan tulis titik-titik daripada meja guru. Kira-kira perbandingannya bagaimana ya? Ya benar, jadi panjang papan tulis itu lebih panjang daripada meja guru. Selanjutnya, kita perhatikan nih gambar di atas ini. Berat botol minum sama dengan titik-titik telur. Kira-kira apa jawabannya? Ya benar. Jadi berat botol minum itu sama dengan beratnya telur. Selanjutnya. Sini ada gantungan baju dan kantong plastik dapat digunakan untuk menimbang benda. Timbangan itu termasuk alat ukur titik-titik tadi udah disebutkan apa yo? Ya benar, jadi termasuk alat ukur berat benda. Selanjutnya, di sini ada nama bendanya gunting dan jangka besi. Terus gunting itu berat bendanya sama dengan 10 ballpoint. Sedangkan kalau jangka besi itu sama dengan 8 ballpoint. Jangka besi lebih titik-titik daripada gunting. Ya benar, jadi jangka besi itu lebih ringan daripada gunting. Oke, gimana materi kali ini? Pastinya kalian sudah paham dong. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan, bisa dicek nih link yang ada di deskripsi ya. Nah, materi ini masih berlanjut di part selanjutnya. Jangan lupa di-like, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa lagi nih di-subscribe. Salam generasi smart. Bye!